Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Salon. Jadi ini gue lagi dapat kiriman printhead yang katanya mampet. Nah ini gue lagi mau coba untuk bersihin. Jadi dia cuma ngirim printheadnya aja seperti ini. Jadi cara ngebersihinnya itu adalah pertama pakai cairan cleaner, terus dibersihin aja dulu nih bagian pinggiran ininya dulu ya. Bagian pinggiran printhead di bagian besi-besi ini nih. Nah ini yang udah kotor banget tuh, bisa dilihat. Nah ini kelihatan nggak? Ntar tuh ya, ini kita akan coba bersihin aja. Ini udah kerak banget. Zoom out aja sedikit. Nah kita bersihin lagi pakai cairan cleaner. Bisa agak digosok-gosok sedikit kayak gini. Jadi kenapa harus dibersihin kayak gini? Biar si fungsi wiper blade-nya yang karetnya itu yang menyapu di sini biar berfungsi secara baik ya, 100%. Kalau misalkan di sininya kotor, geradakan kayak gini misalnya gitu, itu nanti bisa menyebabkan sapuan si wiper blade-nya tidak bisa bersih. Kayak gitu teman-teman. Nah, diusahakan posisi si konektornya ini selalu ada di atas ya. Jaga-jaga takutnya nanti ada cairan-cairan yang turun, terus kalau ini yang ada ke bawah dia netes ke situ. Nah, ini oke. Oh, ini udah sempat dicongkel-congkel nih kayaknya. Lihat. Nah, ini kayak kena garis-garis apa nih? Waduh, udah pernah nyerempet juga nih kayaknya nih. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada garis yang lubang-lubang kecil itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu mewakili dari CMYK dan yang tengah ini white 2 ya. Jadi lubangnya kecil-kecil banget kayak gitu. Nah satu baris itu ada 90 lubang. Jadi kalau di sini kena baret-baret kayak gini nih ya, apalagi ini yang di pinggir nih, bagian sini nih, wah ini udah. Tapi kita coba dulu deh, makanya kita bersihin dulu nanti kita tes. Nah kalau untuk ngetes diusahakan si printheadnya bukan konslet ya, karena kalau misalkan printheadnya konslet terus dites nanti malah jadi mainboard kitanya malah jadi kena juga. Kita pakai yang kain, karena kalau yang kain agak kasar nih. Jadi ada DTF stick cleaner yang modelnya kecil kayak gini, pakai kain dia bukan busa. Coba bersihin aja. Oke. Kalau misalkan keras, ini terpaksa harus dibongkar dulu nih, dibuka si besinya ini. Nah kalau misalkan mau nyoba pakai kuku boleh, kalau di pinggiran ininya aja ya, jangan sampai ke tengah-tengah. Kuku atau apapun yang lebih tajam lah. Nah teman-teman bisa lihat nih, udah mulai terangkat sedikit-sedikit. Gue coba cabut ya. Nah seperti ini. Makanya gue selalu menyarankan untuk membersihkan bagian bawah sini itu ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah boleh. Nah iya, oke. Ini kalau ngegesek pakai kuku gini di pinggirannya masih oke ya, masih nggak masalah. Tapi jangan sampai terlalu ditekan, apalagi sampai ke garis-garis yang di tengah itu tuh, yang bagian headnya itu jangan sampai kena. Oke, lebih enak emang ini dibuka sih. Kita coba dulu bersihin sedapatnya di sini ya. Oke, tuh, jadi kotorannya seperti ini. Karet, kalau misalkan didiemin lama banget itu bakal makin susah dibukanya. Oke, nih kelihatan kan?
Sekali lagi, jangan digesek bagian tengahnya ya, cukup di bagian pinggir sini aja. Dan jangan dipaksa. Oke, kita ambil pinggirannya sini, set. Nah, bisa dibantu dengan cairan cleaner lagi dan stick DTF yang bentuknya kayak gini. Nah, jadi gesek-gesek pelan-pelan. Jadi ini emang harus telaten. Pakai lampu. Jangan membersihkan printhead dengan cara seperti ini dalam keadaan gelap. Itu nggak bener. Nantinya pasti bakal nggak bener. Oke, sementara untuk yang bagian bawah head seperti ini aja dulu. Sekarang kita akan coba flashing. Oke, untuk flashing sangat diwajibkan menggunakan suntikan yang kecil seperti ini ya. Kenapa? Karena ini dia tekanannya nggak bisa kencang. Maksudnya gini, jadi sebentar jadi suntikan ini kalau misalkan kita tahan depannya nih, taruh, kita tahan depannya terus kita dorong, dia bakal ngelos, nggak nahan. Nah, artinya ini aman untuk dipakai untuk flashing. Karena kalau misalkan dia nahan, maksudnya rapat banget gitu ya antara seal dengan si bodi plastiknya ini, dia akan memaksa si angin yang ada di dalam sini untuk kedorong ke sana dan akhirnya itu yang menyebabkan jebol. Sedangkan ini ada daya apanya ya, ngelosnya lah gitu, ada daya ngelosnya tuh ya. Tuh, dia nggak balik lagi. Kalau misalkan ini nggak ngelos, ini ditekan gini, kita lepas dia bakal ngebalik, nggak terlalu. Nah tuh, jadi aman ini. Jadi tekanannya nggak terlalu kencang lah ini, meskipun udah kita dorong kayak gini, seret gitu ya, ada rembesannya lah. Nah itu yang bikin aman. Oke, sekarang kita coba untuk flashing. Tarik dulu deh ya, kita isi dulu cairannya segini setengah, kita ke yang sebelah kiri, kita zoom dulu. Nah ini kita sedot, kita tarik ke atas, set gitu. Kita diemin aja dulu beberapa saat, kita lepas, kita buang kayak gitu ya. Kita lakukan beberapa kali, isi lagi sedikit, kita tusukkan sekarang yang sebelahnya, terus kita sedot ke atas, set gitu ya. Jadi sebelum didorong ke bawah, kita sedot dulu ke atas. Karena apa? Karena di dalam tiang nozzle ini ada saringan. Nah, saringan itu bisa bisa mampet. Nah, mampetnya itu bisa di antara dua sisi, antara di sisi yang atas atau di sisi yang bawah. Ngerti nggak? Jadi misalnya saringan gini nih. Ini saringan ya. Anggaplah tangan gue ini saringan. Tinta masuk dari atas. Nah, bisa mampet di sini. Ya, si tintanya, atau bisa mampet di sini juga. Makanya kita akan membersihkan si kedua sisi saringan ini. Membersihkan yang atas dengan cara disedot seperti yang sekarang. Nah, membersihkan yang bawah termasuk nanti di bagian nozzle si ujung printheadnya itu dengan cara didorong. Makanya kita ini sekarang kita sedot dulu. Ini gue belum ngecek ya, ini tuh printheadnya jebol atau enggak. Tapi sih kalau laporan dari orangnya sih kayaknya nggak jebol deh. Jadi baru satu kali ya, kita sedot lagi masing-masing 2 atau 3 kali dulu deh, atau 2 kali dulu aja deh. Set. Sekarang kita sedot tanpa cairan, sekali aja. Oke, kita buang. Kemudian kalau di sini ada kotoran-kotor, ada apa, cairan-cairan yang udah mau ke pinggir-pinggir, kita bersihin aja dulu.
Enaknya sih pakai cotton bud, cuma gue lagi kehabisan cotton budnya. Kalau cotton bud lumayan lebih nyerep deh. Sementara gitu dulu ya. Sekarang sebelahnya. Sekali lagi. Kalau udah, kita akan coba dorong. Sangat diusahakan nih cairan cleanernya bersih daripada debu-debu atau partikel ya. Kalau misalkan ada putih-putih kayak gini, bekas-bekas tinta, ya kalau sedikit nggak apa-apa lah. Sekarang kita akan coba dorong. Gue akan ngasih lihat dari bawah, bagian bawah. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Si lampunya nggak kelihatan ya. Kita lihat bagian bawahnya apakah kelihatan. Wah, mampetnya udah lumayan nih. Nggak dipakai berapa hari nih. Oke, jangan terlalu dipaksa, santai aja. Nah, oke, tarik lagi. Lumayan agak, mampetnya lumayan agak ini nih, lumayan agak ngelawan dia. Kita dorong. Nah, tuh ya. Oke, udah mulai kebuka dikit-dikit. Oke, kita lagi. Jadi gitu caranya teman-teman, sedikit-sedikit aja, jangan nafsu. Apalagi dorongan pertama tuh jangan langsung brot gitu ya, jangan, sedikit aja. Nah, oke. Oke, udah mulai agak keluar, cuma dorongannya masih berat. Kita akan coba bantu dengan tarik lagi. Kita buang. Kita kasih cairan cleaner lagi. Oke. Aku belum nanya sih ini nggak dipakainya berapa lama. Oke, kita akan sekarang coba yang sebelahnya lagi. Jadi sekali lagi, untuk dorongan pertama itu pelan-pelan aja dulu sambil kita rasa-rasa. Nih, liatin jari gue yang di belakang mana ya. Oh, nggak bisa di zoom out lagi. Pokoknya pelan-pelan aja. Nah, udah mulai ada. Oke, kita dorong lagi. Nah, udah keluar semua nih, tapi masih berat. Udah keluar semua, cuma masih berat. Terus lagi sebelahnya. Nah, itu udah hujan sih sebenarnya. Tuh ya. Begitu teman-teman cara ngeflashing. Sekarang gue kasih lihat dari atasnya deh. Nih. Jadi pertama suntikannya yang bersih dulu. Terus kita ambil cairan cleanernya. Terus kita tusuk. Hati-hati nih kalau misalkan ada cairan yang ke pinggir-pinggir sini, apalagi ke arah sini. Itu bisa nanti masuk ke soket ya, ke soket fleksi. Dikeringkan aja dulu, bisa pakai stick wiper DTF atau pakai cotton bud juga boleh. Nah, pada saat ngedorong ini bagian atasnya, pelan-pelan aja dulu, jangan dipaksa. Pelan-pelan aja dulu, kira-kira udah, oh bisa nih, nah, baru tambahin lagi sedikit. Kalau kira-kira udah keluar semuanya, baru didorong. Nah, oke. Ini udah keluar semua. Nozzle-nya nggak ada yang mampet, cuma berat. Oke, bedain ya. Nozzle yang mampet dengan
rasa yang berat pada saat didorong, itu beda sumber masalahnya. Kalau misalkan ini apa namanya, si cairan cleaner yang keluar di sini itu enggak rata, maksudnya ada yang bolong-bolong, ada yang lobang-lobang, itu masalahnya ada di nozzle printhead yang bawah ini. Dia ada mampet di situ yang nggak bisa dibuka lah gitu. Tapi kalau misalkan berat seperti yang gue alamin sekarang, itu bisa terjadi salah satunya gara-gara tiang nozzle-nya minta diganti nih. Karena yang gue bilang tadi, ada filter di tiang nozzle ini yang mungkin ini udah terlalu banyak endapan tinta putih di dalam situ. Makanya cleaner bisa lewatin itu sampai ke bawah, tapi dia ngantrinya terlalu padat gitu karena ada endapan si tinta putih yang apa ya, terlalu menumpuk di filter di tiang nozzle ini. Keluar sih bisa keluar, tapi sedikit-sedikit, makanya itu jadi berat gitu ya. Didorong-dorong paksa kayak gini agak berat. Tapi keluar tuh. Kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat nggak ya? Kalian bisa lihat nggak sih dari bawah sini? Belakangnya harus pakai background hitam sih biar kelihatan. Bentar, coba gua pakai ini. Pakai plastik ya. Pakai background hitam kayak gini. Nah, ini ya, dilihat. Oke, bentar, kita cari yang lebih gelap. Tambahin dulu cleanernya. Oke, ini ya, perhatikan. Tuh, keluar ya semuanya, banyak. Sekarang yang sebelahnya. Oke, lihat lagi ya. Ini yang sebelahnya nih, di zoom kali ya. Waduh. Tuh. Tuh. Oke, kita coba lagi nih ya. Ambil cairan cleaner. Kita dorong sebelah sini. Oke, siap. Ini dia. Tuh. Tuh. Lancar ya. Keluar semuanya. Hanya agak berat aja nih. Terus yang sebelahnya nih satu lagi. Karena tadi nggak kelihatan kayaknya di kamera. Jangan lupa kalau ada cairan-cairan cleaner yang di atas, di sini harus dibersihkan dulu. Oke, kita coba lagi dorong yang sebelahnya. Tuh. Oh. Set gitu ya. Sedikit-sedikit ya, jangan langsung trot gitu, jangan langsung dihabisin kayak gitu. Jadi beberapa tahap lah. Jadi dalam 1 mili suntikan ini mungkin bisa 4 kali tekanan lah kalau udah lancar. Tapi yang paling penting itu yang awal tadi yang gue bilang. Pertama kali ngedorong itu jangan terlalu kencang. Nah, terakhir kita dorong udaranya aja. Oke, jangan sampai si cairan cleaner nginep di sana. Karena kalau cairan cleaner nginep di sana bisa jadi nanti si karetnya malah melar. Karena cairan cleaner itu kan ada alkoholnya. Jadi kalau mau aman sih dikasih udara kayak gini, atau bisa juga pakai elixir. Kalau elixir lebih aman. Ntar gue bersihin dulu bagian bawahnya, boleh pakai tisu. Tapi jangan ditekan ya. Cuma buat ngilangin basah-basah yang terlalu basah aja ini. Oke, by the way ini customer yang beli printer DTF Jaka ya, yang dulu udah lama banget, yang masih ini apa namanya, yang masih pakai DTF Jaka yang body yang standar. Jadi tadinya dia chatting, "Mas, bayarin nih," gitu deh, pokoknya dia mau ngejual si printernya lagi. Waduh, dia nggak bilang apa-apa masalahnya apa, makanya gue tanyain deh, "Kenapa Mas, printernya masalah apa?" Dia ceritalah, "Ini tinta putih gini-gini." "Ah ya udah, kirim aja printheadnya ke sini." Gue ajarin tuh cara ngebukanya, bukan gue yang ngajarin sih, gue kasih video cara ngebuka printheadnya. Akhirnya ya udah dikirimlah ke sini, dan
Ternyata ini masih bisa diperbaiki sih feeling gua. Tapi ini akan kita diemin dulu biar si printheadnya beristirahat dulu dan apa namanya menyesuaikan tadi kan karena ada cairan cleaner ya di sini ya. Baru nanti besok kita lihat seperti apa. Karena ini udah maghrib juga cuy. Barangnya baru datang ini dan langsung gue bongkar. Oke bentar gue akan tambahin elixir dulu. Oke ini elixir ya, yang biasa gue pakai di printer Jaka di sana. Gue ambil untuk ngebuang atau ngedorong sisa-sisa cleaner yang ada di sini. Oke, set. Sekali lagi, yang channel tinta putih yang di samping warna hitam. Satu masih bagus ini printhead. Aduh, jangan menyerah dong. Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Ya mudah-mudahan ya. Nanti makanya kita lihat besok aja. Oke, sekali lagi kita dorong udara. Tadi kan udah dibilas sama elixir. Set. Nah, kita dorong udara. Set. Dah. Oke. Jadi yang tadi ngirim printhead, sebentar gua nyalain dulu lampunya. Dia ngirim coklat juga nih. Jadi ini adalah bentuk sogokan yang halus ya. Jadi dikasih coklat dan bubuk minuman coklat susu. Wah mantep nih. Nggak kok bercanda, bukan sogokan. Emang dia habis jalan-jalan dari mana sih katanya? Gue lupa deh. Nah ini oleh-olehnya. Nah mungkin gara-gara jalan-jalan itu ya, jadi printernya nggak keurus dan didiemin agak lama. Akhirnya mampet. Oke, makasih ya.